Selamat sore, Bapak-Bapak. Terima kasih waktunya sudah Selamat bergabung sore, bersama kami di Kompas Septian, Petang. Hasto, dan Pak Herman. Saya langsung ke Pak Hasto. Pak Hasto, AHY masuk radar bacawa pres dari Ganjar. Ini serius atau goda-goda politik nih ke kubu sebelah? Pak Hasto. Pak Puan Maharani kan beliau ketua DPP bidang politik, kemudian juga ketua DPR, banyak berdialog dengan teman-teman seluruh fraksi termasuk Partai Demokrat, sehingga yang disampaikan Mbak Puan itu kan melihat bagaimana terhadap berbagai nama-nama yang disuarakan oleh lembaga survei, dan kemudian Mbak Puan selaku Ketua DPP Bidang Politik menanggapi hal itu. Jadi ini bukan suatu hal yang main-main, bukan godaan politik, dan ini disampaikan ya dengan semangat persahabatan. Jadi betul serius ya, bisa dipastikan ya? Ya, tapi kita juga hormati dan tadi pernyataan Mas AHY yang mengedepankan etika politik, mengingat Partai Demokrat sudah memutuskan untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Tetapi politik ini kan juga terbuka, suatu ruang dialog, dan apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan hal yang positif untuk membuka ruang dialog tersebut, karena kesadaran bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, kita perlu gotong royong, kita membangun tali silaturahim, demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, itu dijalankan oleh Mbak Puan. Oke, tapi kalau nama AHY sendiri masuk sebagai radar dari PDI Perjuangan ini, pertimbangannya apa lagi selain dari survei politik dan lain sebagainya itu? Ya, ada pertimbangan terkait juga pentingnya konsolidasi politik nasional, dan juga menghindari berbagai Ya, Pak Hasto. prasangka, narasi tentang masa depan, bagaimana bangsa ini bisa maju, termasuk membangun berbagai kerjasama dengan partai politik, termasuk yang disampaikan oleh Mbak Puan ketika menyebut Pak AHY untuk punya potensi sebagai nama-nama. Baik, sepertinya ada kendala teknis. Saya langsung ke Pak Herman. Pak Herman. Di dalam perusahaan. Ya, Pak Herman, respon Demokrat tadi kita sudah sama-sama dengar respon dari AHY terkait hal ini. Kalau dari Partai Demokrat sendiri menyikapinya seperti apa? Tadi Pak Hasto udah mengatakan bahwa ini serius, bukan goda-goda politik. Ya, tentu kami berterima kasih kepada Mbak Puan PDIP dan tadi Bang Hasto yang terima kasih. Dan ini memantapkan bahwa memang AHY sudah layak menjadi bakal calon wakil presiden. Namun memang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas AHY dalam press conference pasca tadi pertemuan kami dengan para relawan, tentu kami saat ini sedang fokus terhadap bangunan politik yang memang sudah sejak awal digagas, yaitu untuk membangun koalisi bersama Koalisi Perubahan, yang juga sudah menetapkan bakal calon presidennya adalah Mas Anies Baswedan, dan tentu masih menunggu sesuai dengan kesepakatan 3 partai, Demokrat, PKS, dan Nasdem, sambil menunggu Mas Anies yang dimandatkan untuk menetapkan siapa nanti yang tepat untuk bisa menjadi bakal calon wakil presiden. Terima kasih Bang Hasto. Artinya diklarifikasi. Dan ini bagi kami memang buah hasil kerja dari Mas AHY yang selama ini selalu turun ke lapangan, dan saya meyakini bahwa apa yang disampaikan Mbak Puan tadi tidak main-main dan pasti berdasarkan survei, berdasarkan berbagai informasi yang kemudian disimpulkan menjadi bakal calon wakil presiden yang masuk radar di PDI. Tapi gini, Pak Herman, Demokrat melihatnya seperti apa? Apakah ini memang suatu bentuk apresiasi, pujian terhadap AHY, atau ada gangguan nantinya? Dan begini, dalam pandangan politik tadi disampaikan, sesungguhnya kan
politik kebangsaan itu high politiknya kan politik kebangsaan. Low politiknya kita berbicara masalah kepentingan-kepentingan partai. Nah, ketika berbicara high politik kepentingan bangsa dan negara, tentu ini menjadi sebuah iklim demokrasi yang luar biasa. Ketika kemudian sosok Mas Ahaye disebut di PDI Perjuangan, ini juga menurut saya menjadi sebuah high politik yang berbicara adalah nilai-nilai kebangsaan gitu ya. Nah, oleh karena itu kami berterima kasih. Namun tadi disampaikan bahwa memang kami sedang fokus membangun bangunan politik bersama koalisi perubahan. Baik. Yang tentu pada akhirnya nanti seperti apa, ya ini masih ada waktu ke depan gitu ya. Oke. Namun saya kira tetap bahwa dengan nilai-nilai perubahan yang kami usung juga ini menjadikan bahwa arah dan kebijakan koalisi tentu harus juga memenuhi kriteria perubahan. Nah ini yang Baik. apakah kan untuk menentukan bakal calon wakil presiden kan bukan hanya persoalan popularitas dan elektabilitas, tapi juga bagaimana kesamaan visi, kesamaan misi, bagaimana juga menjawab situasi dan tantangan kebangsaan saat ini. Baik. Nah ini yang kemudian rumusan-rumusan dan bangunan koalisi politik kita ini justru kita ingin berada dalam high politik. Oke, jadi artinya masih tetap solid dengan koalisi perubahan. Saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau melihat statement pernyataan Mbak Puan ini, Mas Hanta sendiri melihatnya seperti apa? Ini hanya manuver PDIP agar koalisi perubahan segera umumkan cawapresnya sehingga PDIP bisa ukur kekuatan atau seperti apa? Ya, Cynthia yang menyampaikan adalah Mbak Puan, kemudian saya kira sejalan disampaikan oleh Mas Hasto. Kalau kita bicara PD Perjuangan setelah Ibu Megawati, orang kuat selanjutnya memang Mbak Puan dan Mas Hasto. Jadi kalau Mbak Puan dan Mas Hasto mengatakan ini, saya kira memang menarik dan layak untuk kita diskusikan. Nah, karena itu saya sebelum menyampaikan analisa tadi, ini poin saya dulu satu, ini menandakan bahwa pesan dari Mbak Puan ini PD Perjuangan menandakan bahwa cawapresnya Mas Ganjar memang belum final, belum kuat, namanya belum disimpulkan, satu itu. Yang kedua, ini juga menandakan PD Perjuangan masih membuka peluang seluas-luasnya kepada siapapun cawapres potensial, bahkan dengan spektrum ideologi yang tanda petik berseberangan pun yang jauh seperti Mas Ahaye disebutkan. Nah, yang ketiga, yang ini yang ingin saya sampaikan, bisa jadi itu dibuka buat semua. Pertanyaannya adalah apakah betul disebutkan Mas Ahaye ini kemudian bisa direalisasikan. Saya ingin mengatakan dari semua nama, secara realitas yang paling sulit direalisasikan atau diganti kalimatnya yang tidak mudah untuk direalisasikan justru adalah nama Mas Ahaye. 3 faktornya. 1, karena secara historis, saya kira Mas Hasto yang salah satu memberi catatan kesulitan PD Perjuangan berkoalisi dengan 2 partai, secara ideologi dengan PKS, secara historis dengan Demokrat. Bukan tidak mungkin, tapi ada kendala di sana. Apalagi kita tahu, tapi ini justru menjadi cair dan potensi menjadi lebur bagus juga, menyatukan misalnya orang persepsikan 2 orang veto player, kingmaker 2 partai ini, Pak SBY dan Bu Mega, kemudian sulit kita membayangkan bisa bergabung gitu ya? Demokrat akan bergabung, 2 orang ini dalam waktu dekat akan bergabung. Yang kedua, dari posisi koalisinya juga diametral, satu mengusung perubahan dengan tegas, yang satu ada keberlanjutan. PD Perjuangan simbolnya Pak Jokowi utama kan, keberlanjutan. Nah, kalau ini digabungkan, agak sulit dalam bayangan saya, agak sulit sampai saat ini. Tapi kalau itu terjadi, luar biasa. Dan akan cair peta koalisinya. Dan ketiga adalah dari spektrum pemilihnya juga ini kan berseberangan. Nah, kalau menggabungkan, ini juga kalau kita lihat dari perspektif positifnya, ini menjadi cair semuanya. Tapi saya ingin mengatakan dari 3 faktor tadi, figur utamanya, 2 partainya, posisi koalisinya, koalisi pemilihnya, seperti sulit menyatukan seperti air dan minyak. Tapi bukan tidak mungkin, saya ingin mengatakan itu. Nah, pertanyaannya adalah yang menarik saya kira yang dilakukan oleh Mbak Puan dan Mas Hasto ini menarik. Ini kayak lempeng-lempeng politik. Kalau ada satu getaran, ada pergerakan, itu akan mempengaruhi yang lainnya. Saya ingin melihat dari sisi Demokratnya sedikit. Yang menarik adalah posisi ini akan meninggikan posisi tawar Ahaye, Mas Ahaye di internal koalisinya. Kenapa? Kalau daya tawarnya naik, maka daya tekannya ingin menjadi cawapres Anies Baswedan akan semakin kuat. Jadi kalau akan ada deklarasi, maka Demokrat dan Mas Ahaye harus berterima kasih segera kepada Mbak Puan dan Mas Hasto yang mendorongnya, paling tidak itu. Yang kedua adalah
Saya kira ini sedikit banyak saya menggunakan istilah Cynthia tadi, kalau menggoda ini akan mengganggu soliditas di internal koalisi Ya, ya. perubahan. Sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar dari sisi Mas Hasto dan Mbak Puan, ya pasti terganggu lah. Tapi paling tidak ini saya kira akan memberikan semacam apa ya, posisi Mas Ahy menguat dan dua kemungkinan, semakin tidak solid atau karena kebutuhan menjaga soliditas, bisa jadi deklarasi Anies Ahy dipercepat itu, mendorong ini. Dan kalau ini yang terjadi, ya mungkin Mas Hasto juga sudah siap-siap membidik cawapres yang serius sesungguhnya. Jadi saya nggak tahu ini Mas Hasto memang sedang Mbak Puan dan PD Perjuangan memang bolanya Mas Ahy. Seperti apa nih Pak Hasto, kalau dilihat secara keseluruhan, kalau tadi Demokrat melihatnya ini adalah nilai yang baik, apresiasi bagi AHY. Kalau dari PDIP sendiri memaknainya seperti apa? Kenapa nama AHY bisa masuk dalam radar bacawa presnya PDIP? Makna besarnya apa? Kalau kita lihat lingkungan strategis kita di Timur Tengah kan juga terjadi perubahan yang fundamental. Iran dan Arab Saudi aja bisa bertemu karena pengaruh dari Tiongkok yang mempersatukan. Sehingga visi misi Pak Ganjar itu nantinya juga memasukkan visi kepemimpinan Indonesia secara geopolitik dalam cara pandang Bung Karno. Sehingga dalam upaya mencapai ke sana, maka di dalam negeri kita juga harus kedepankan soliditas sesama anak bangsa. Apalagi PD Perjuangan ini rumah kebangsaan Indonesia Raya. Di dalam politik boleh ada sikap-sikap yang berbeda. Tetapi yang disampaikan oleh Mbak Puan adalah bahwa Rakernas ini meneguhkan spirit gotong royong meskipun PD Perjuangan bisa mengusung calon presiden sendiri atas kepercayaan rakyat pada pemilu 2019 yang lalu. Spirit inilah yang kami kedepankan dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, sehingga kita melihat berbagai upaya-upaya dengan visi kebangsaan, visi kemajuan, loncatan kemajuan sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi, kami ingin merangkul dan bersama-sama. Di dalam Pilpres ini ada ruang dialog. Meskipun tadi Mas Ahy menegaskan bahwa ada etika politik sudah bersama dengan Pak Anies Baswedan, tetapi politik kan membuka berbagai suatu kemungkinan untuk mencari ruang di dalam membangun kerjasama politik tersebut. Pencawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan, Pak AHY, Pak Prabowo, Pak Erlangga, ya kan, nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain sebagainya. Pernyataan Puan Maharani bisa dikatakan menjadi kegemparan baru gitu ya. Saya langsung aja ke Pak Herman Khairun. Pak Herman, tadi Pak Hasto juga sudah mengatakan ini dengan ketulusan, dengan kerendahan hati. Ini nampaknya bukan goda-goda dan tampaknya ini serius. Kira-kira Demokrat akan tergoda tidak? Atau tetap pada koalisi perubahan? Kami dengan kerendahan hati juga mengaturkan terima kasih atas disebutkannya nama Mas AHY dalam bakal calon wakil presiden atau radarnya bakal calon wakil presiden di PDIP. Namun tentu banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan. Tadi selain etika politik yang telah disampaikan oleh Ketua Umum, tentu kami juga sudah menjajaki dan bahkan sudah merumuskan terhadap nilai-nilai perubahan. Bagaimana untuk mencapai terhadap perubahan yang diharapkan oleh rakyat. Ini sudah menjadi pembahasan dan perumusan yang mendalam gitu ya. Dan bahkan saya kira tadi saya kenapa harus menarik pada sebuah teori politik, high politik and low politik, karena berbicara di tingkatan low politik tentu kita memiliki gap gitu ya, memiliki perbedaan cara pandang. Bagaimana memandang saat ini situasi bangsa negara dan bagaimana ke depan. Ini kan juga menurut saya tidak mudah untuk dirumuskan. Yang kedua, tapi dalam beberapa bulan ini masih ada kemungkinan perubahan tidak sih? Namun yang kedua, high politiknya saya kira PDIP membangun sebuah situasi dinamika politik yang lebih mencair gitu ya. Dan inilah sebetulnya cara-cara membangun demokrasi yang lebih sehat gitu ya. Artinya siapa boleh menyebut siapa partai koalisi mana bisa menyebut
siapa untuk wakilnya. Itu kan sah-sah saja dan pada akhirnya kan akan diputuskan di dalam koalisinya. Ya. Nah, jadi menurut saya pada tataran nilai-nilai kebangsaan ini sangat bagus untuk iklim dinamika meredakan sebuah tensi politik yang tentu meningkat di akhir-akhir ini. Saya kira bagus gitu. Namun kalau berbicara persoalan apakah ke depan seperti apa yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat berikut dengan Ketua Umum kami Mas AHY, Ya. tentu kami tetap fokus untuk bersama-sama koalisi perubahan dan sambil menunggu kapan Mas Anies akan menyebutkan nama calon bakal wakil presidennya, sehingga kemudian juga langkah ini akan diikuti dengan konsolidasi nasional atau kita juga akan melakukan akselerasi konsolidasi secara nasional berikut bagaimana mengkonsolidasikan partai-partai dan tentu dengan para pendukungnya. Oke, sebelum ke Mas Hanta, saya akan ke Pak Hasto. Pak Hasto, menempatkan lawan di ruang yang bisa mendapatkan kekuasaan. Ini menurut Anda logik tidak sih? Menurut Anda memungkinkan tidak sih? Karena kan publik sebenarnya juga sudah tahu, hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan bisa dikatakan tidak semulus jalan tol. Ya, kalau kita melihat arahnya, ini kan sebenarnya sangat positif. Apa yang disampaikan oleh Mbak Puan, suatu langkah-langkah terobosan sesuai dengan spirit partai di dalam Rakernas ini. Karena semangat gotong royong itulah. Dan kalau kita lihat dari Bung Karno kan beliau betul-betul mengidolakan semangat persatuan, berjuang adanya front nasional. Kalau Ibu Mega itu kokoh di dalam prinsip, tapi juga menyelesaikan krisis. Kemudian kalau almarhum Mas Taufik itu kan merangkul. Sehingga yang disampaikan oleh Mbak Puan merupakan perpaduan dari ketiga tokoh yang ada di PDI Perjuangan tersebut. Sehingga dalam konteks ini meskipun ada barier-barier, tetapi kami meyakini barier itu bisa ditembus melalui suatu dialog. Apalagi Mas Herman tadi menegaskan saat ini pun masih menunggu terkait dengan keputusan dari Pak Anies. Sambil menunggu kan bagus, bertemu dengan Mbak Puan, saya dampingi, kemudian berdialog untuk masa depan bangsa dan negara. Kalau Iran Arab Saudi aja bisa bertemu, masa kita tidak bisa bertemu? Jadi ini alasan PDIP untuk tidak mengumumkan dalam waktu dekat bacawa pres Ganjar Pranowo ya? Karena memang tahapan KPU kan juga pada bulan Oktober dan setiap partai saat ini fokus melakukan konsolidasi. Dan disinilah kami rumuskan seluruh tahapan-tahapan strategis terkait dengan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang kepemimpinannya senafas. Dan kemarin ditegaskan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa Pak Ganjar ini berani, Pak Ganjar ini juga memenuhi berbagai kriteria untuk melanjutkan dari kepemimpinan dari Pak Jokowi. Sehingga arahnya sudah semakin jelas. Nah, sekarang tinggal bagaimana Partai Demokrat setelah Mbak Puan menyampaikan suatu pernyataan yang menurut saya spiritnya adalah spirit gotong royong yang Spirit gotong royong. Kita. Selalu ada hal yang positif di dalam dialog. Oke, jadi sebentar lagi akan berusaha mempertemukan AHY dan Mbak Puan ya. Menyatakan ketemu. Ini momentumnya untuk bertemu sambil menunggu. Tadi dikatakan Pak Anies Baswedan. Digoda lagi nih kayaknya ya. Saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau melihat seperti ini kan tawarannya serius. Ini sirkulasi Pilpres akan seperti apa nih menuju Oktober? Ya, dari statement Mbak Puan tadi kan kelihatan ya, setelah menyebutkan nama orang-orang dalam pemerintahan, Menteri Pak Jokowi, Pak Mahfud, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Mas AHY. AHY-nya itu disebut Mbak Puan, bukan merespon pertanyaan media kalau nggak salah saya nangkap. Misalnya, apakah Mas AHY masuk? Bukan itu, tapi memang sengaja menyebutkan itu. Artinya ini saya kira menarik ya, seperti saya katakan tadi, saya mengulang sedikit bahwa ini memperkuat posisi tawar AHY. Ternyata di seberang pun, tanda petik lawan kompetitor pun, itu menjadikan AHY ini posisi yang cukup kuat sebagai cawapres potensial. Nah, kenapa di dalam misalnya Anies tidak mempertimbangkan? Harusnya itu posisi tawar satu. Yang kedua, ini akan punya efek dampak pada soliditas koalisi kalau ini direspon serius oleh Demokrat. Yang ketiga, kalau itu terjadi, maka efek ketiganya Anies Baswedan, Mas Anies, ini bisa juga terganggu, bahkan lebih dalamnya terancam
untuk Terancam. bisa running di 2024. Iya, urutannya itu tadi direspon, apalagi tadi Mas Hasto bilang ada pertemuan Mas Ahaye dan Mbak Puan serius, tinggal respon Demokrat juga serius apa enggak begitu. Ini juga kalau peta politik betul akan berubah. Kalau ini Ya. kejadian, misal saja ya, meskipun saya tadi mengatakan probabilitasnya kecil, saya belum melihat ada tanda-tanda atau hilal politiknya Demokrat dan PD Perjuangan akan bersatu, belum ada kalau dari sisi saya. Tapi bukan tidak mungkin. Jadi kalau ini kejadian ya semua akan terkaget-kaget. Ini was-was juga ini, terutama teman-temannya Pak Herman, Partai Demokrat di PKS dan di apa namanya di Nasdem terutama pasti was-was. Tapi di saat yang sama kecerdikan ini membuat PD Perjuangan juga posisi tawarnya kuat juga, membuka spektrum. Kalau kita bicara kebangsaan ya bagus, mencair semuanya. Tapi juga membuat peluang ke semuanya. Semua akan melihat peta ini akan berubah. Termasuk Pak Jokowi dan sebagainya. Termasuk sirkulasi politiknya ya? Iya, termasuk situasi politik, komposisi, konfigurasi koalisi bisa jadi akan berubah. Bahkan ini merubah pola. Kenapa saya bilang probabilitasnya kecil? Kan biasanya PD Perjuangan, Mas Hasto ya, selalu memperhatikan kombinasi. Misalnya nasionalis religius, politisi teknokrat, Jawa luar Jawa, seterusnya. Dan PD Perjuangan soal kandidasi sudah selesai. Dia punya golden ticket, tanpa koalisi bisa. Yang diperhatikan dua, soal winning the election, memenangkan pasangan ini, dan governability, menyukseskan pemerintahan, komposisi ini pemerintahan yang efektif. Dari sisi strategi terakhir saya tambahkan Cynthia, bagi mungkin nggak ini terlaksana, mungkin bagi Mas Ganjar kebutuhan elektoral Mas Ganjar ada dua kan, dia memperluas, memaksimalkan ceruk yang sudah ada, dipenuhin ceruknya itu, berarti cari basis yang sama-sama misalnya pendukung Pak Jokowi, atau mendapatkan baru. Kalau mengajak AHY dan kita sudah cukup tangkap, Mas Hanta. Saya masih ada pertanyaan yang mengganjal nih ke Pak Hasto. Pak Hasto, ada 10 nama yang disebut Mbak Puan yang menjadi radar sebagai bacawa pres Pak Ganjar. Kalau Mas AHY ini di urutan keberapa dari 10 nama tersebut? Kami tidak berbicara urutan, kami berbicara suatu kombinasi dari siapa yang bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Terlebih di Rakernas ini kami sudah rumuskan hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan visi misi dan agenda strategis dari Pak Ganjar. Dari nama-nama yang ada termasuk Mas Ahaye tentu saja kemudian kami godok secara dinamis, dan di above the lainnya dilakukan komunikasi politik. Di below the lainnya kami melakukan berbagai kajian secara seksama terhadap bagaimana kombinasi antara Pak Ganjar Pranowo dan berbagai nama-nama cawapres tersebut memang membawa aspek elektoral di satu sisi, tapi di sisi yang lain juga menggambarkan bahwa yang dilakukan PDI Perjuangan suatu gagasan besar bagi kemajuan Indonesia Raya. Pemilu itu merangkul berbagai kekuatan politik, dan bagaimana agar di dalam Pilpres yang akan dilaksanakan pada bulan Februari nanti betul-betul sebagai suatu kontestasi gagasan yang tercermin dari kombinasi antara Pak Ganjar dan wakilnya. Maka berbagai nama termasuk Pak Basuki, Menteri PUPR, itu kami lakukan kajian. Karena itulah suatu hal yang lebih bagus apabila ya dilakukan pertemuan-pertemuan sehingga dialog yang dikatakan Mas Hanta Yuda untuk mengatasi berbagai barier itu bisa dicairkan, dan kemudian kita bisa melangkah bersama untuk masa depan. Melangkah bersama untuk masa depan. Terakhir singkat saja Pak Herman, ini kayaknya kan udah diajak untuk bertemunya serius. Jikalaupun sudah ada bertemu, apakah ada bergen-bergen politik kah nanti ketika Mas AHY ketemu dengan Mbak Puan? Singkat saja. Dalam konteks dialog, dalam konteks komunikasi politik, tentu bagi Demokrat terbuka saat ini dengan partai-partai manapun. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY, dan Ketua Umum juga bertemu dengan Pak Erlangga, misalkan dari Golkar dan rombongan bersama dengan Pak Muhaimin Iskandar, bertemu dengan Pak Prabowo. Artinya bahwa dalam konteks dialog dan mencarikan jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara ke depan, saya kira terbuka. Dan kalau kemudian tadi Mas Hasto membuka ruang dialog PDI Perjuangan dengan Demokrat, ya bagi Demokrat juga terbuka untuk berbicara persoalan tataran kebangsaan. Jadi ruang dialog terbuka
Untuk itu kita akan nantikan kapan pertemuannya, mungkin besok, mungkin lusa, kita tunggu saja. Terima kasih Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Pak Herman Kairon, dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-Bapak.